Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu dosa pokok yang paling berbahaya bagi manusia adalah kesombongan. Orang-orang yang memiliki harta bisa jadi sombong ketika dia menilai hartanya lebih berarti daripada manusia yang lain. Hal ini sering terjadi pada kita yang hendak melakukan karya amal. Kita memberi tapi setengah hati, menyumbang dengan maksud-maksud tersembunyi, memberi tetapi tidak tulus. Kesombongan juga bisa menggerogoti jiwa orang yang beriman. Orang merasa paling suci, rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi tidak berbelas kasih. Kita terjebak dalam kesombongan spiritual. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, hari ini Matius memperdengarkan kepada kita tentang ungkapan syukur Yesus kepada Bapanya. Sebuah ungkapan yang menunjukkan kerendahan hati. Ia bersyukur bahwa segala hal yang bersifat rahasia dan menakjubkan dari Allah tidak dinyatakan kepada orang-orang cerdik, pandai, dan bijak, tetapi kepada orang kecil dan bodoh. Yesus mengucap syukur kepada Bapanya di surga, sebab ia telah menyatakan rahasia tentang kedatangannya kepada para muridnya, yang menurut pandangan umum yang keliru adalah mereka yang kecil dan bodoh. Dan Bapa telah menyembunyikannya dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang disindirnya sebagai orang-orang yang bijak dan pandai. Melalui doa ini, Yesus memohon kepada Bapanya agar menyelesaikan apa yang telah dimulainya di dalam diri para muridnya. Kristus tidak bersukacita karena hal itu tidak dinyatakan kepada mereka yang bijak, tetapi hal itu dinyatakan
kepada para pengikutnya yang kecil dan sederhana. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehendak Allah hanya bisa ditangkap dengan sikap rendah hati. Kesombongan menutup pintu kepada kerendahan hati dan kesucian. Kita diundang untuk selalu memiliki sikap rendah hati. Karena itulah keutamaan menjadi anak-anak Allah. Dengan rendah hati kita bisa datang kepada Yesus dan kita boleh mengenal Bapa. Karena Yesus berkata, kita bisa mengenal Bapa kalau Yesus memberikan kepada kita kesempatan memperkenalkan Bapa kepada kita. Saudaraku yang terkasih, harta, kepandaian, kecerdikan, dan jabatan hanya melekat pada kehidupan yang sementara di dunia ini. Hendaknya semuanya itu digunakan untuk menjadi jalan sampai kepada Allah. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, semoga ajaran dan hidupmu menjadi contoh bagi kami untuk selalu bersikap rendah hati. Utuslah Roh Kudus-Mu agar selalu menerangi akal dan budi kami, sehingga dijauhkan dari kesombongan dan kepicikan. Engkaulah Kristus Raja semesta alam, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.